Hola Mina. Jujutsu Kaisen chapter 230 telah rilis dengan judul Pertempuran yang Menentukan di wilayah tak berpenghuni Shinjuku bagian ke-8. Pada chapter sebelumnya, di saat Gojo sedikit lagi dapat mengalahkan Sukuna, tetapi hal itu justru digagalkan oleh Mahoraga. Dan pada chapter kali ini, Sukuna justru mengembalikan Mahoraga ke dalam bayangannya setelah dia menghancurkan Unlimited Void. Menurut kalian, kenapa Sukuna melakukan itu ya? Bukankah akan jauh lebih menguntungkan jika Mahoraga ikut bertarung? Kemudian di chapter kali ini, pertaruhan antara dua saman terkuat sepertinya hampir mencapai klimaksnya. Sedikit lagi mereka dapat saling mengalahkan satu sama lain. Tetapi hal yang mengejutkan kembali terjadi. Kedua saman terkuat itu sepertinya sudah hampir mencapai batasnya. Bahkan mereka berdua sudah tidak bisa mengaktifkan domain expansion mereka. Tertulis pada panel awal, jelmaan dari kehancuran telah bergabung. Chapter dimulai dari para saman yang sedang melihat Mahoraga dari sebuah layar. Sembari tersenyum manis, Meme mengatakan bahwa itu adalah Mahoraga, yang merupakan kartu as dari klan Zenin. Kemudian Choso melanjutkan bahwa Shikigami itu bisa beradaptasi dengan segala jenis serangan. Lalu Yuji yang berada di samping Choso bertanya, apakah Mahoraga juga bisa beradaptasi dengan Unlimited Void milik Gojo Sensei? Di panel selanjutnya kita pun melihat Sukuna dengan penuh luka yang berdiri di hadapan Mahoraga. Jika kita bandingkan, ukuran Mahoraga versi Sukuna dan versi Megumi memang tampak jauh berbeda. Mahoraga versi Sukuna jauh lebih besar, bahkan Shikigami yang lain juga memiliki ukuran yang besar. Melihat itu, bisa kita simpulkan perbedaan kekuatan Sukuna dan Megumi memang terlampau jauh. Kemudian Sukuna berkata dalam hati, jika Gojo sudah mengetahui semua tentang Mahoraga, kita pun dijelaskan bahwa saat Sukuna berhadapan dengan Yorozu, ia sengaja menerima semua serangan milik Yorozu, agar Mahoraga bisa beradaptasi dengan teknik terkutuk milik Yorozu. Dengan kata lain, saat ini Sukuna mampu menggunakan teknik terkutuk milik Yorozu. Sehingga urutan efek pasti kena dimulai dengan 5 kali perluasan domain, yaitu segala sesuatu di dalam domain milik Gojo Satoru, dan segala sesuatu selain Sukuna, yang artinya perintah dari efek pasti kena untuk Sukuna tidak diaktifkan. Itu karena dia mengambil alih untuk beradaptasi dengan Unlimited Void, dan orang itu adalah... Kita pun melihat wajah Gojo yang sangat terkejut, seakan tidak percaya jika Sukuna mengadaptasi Unlimited Void hanya dalam waktu 0,01 detik saja. Karena menurut Gojo, roda Mahoraga tidak berputar. Terlebih lagi, Sukuna memanggil Mahoraga setelah domain expansion-nya aktif. Kemudian Gojo semakin terkejut setelah menyadari jika ternyata bukan Sukuna yang mengambil alih untuk melakukan adaptasi, tetapi Sukuna justru membuat jiwa Megumi yang telah mengambil alih. Kita pun diperlihatkan Megumi yang semakin terpuruk dan jatuh ke dalam kegelapan. Di panel selanjutnya, Sukuna justru mengembalikan Mahoraga ke dalam bayangannya. Sembari berjalan ke arah Gojo, ia berkata, dilihat dari wajahmu, kau sepertinya ingin mengatakan sesuatu kan? Dengan tersenyum jahat, Gojo berkata, tidak, aku merasa senang, karena menurutnya Sukuna ingin berjuang lebih keras lagi, dengan cara melawannya tanpa menggunakan Mahoraga. Sepertinya di sini Sukuna terlihat sangat menghargai lawannya. Seorang saman terkuat tidak ingin menodai namanya dengan kemenangan yang dibantu oleh Mahoraga. Sekarang Sukuna mendapatkan lawan yang mampu mengimbanginya, atau bahkan bisa saja mengalahkannya. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang sangat sulit untuk didapatkan apabila telah menjadi yang terkuat. Sehingga kemungkinan itulah kenapa Sukuna mengembalikan Mahoraga ke dalam bayangannya. Namun dengan tersenyum, Sukuna mengatakan, "Hah? Kau lebih parah."
Sukuna lalu menjelaskan bahwa Unlimited Void adalah teknik terkutuk yang hanya diaktifkan di dalam domain expansion. Sukuna menganggap itu akan menyusahkan, makanya ia ingin menyingkirkan Unlimited Void dari Gojo. Sekalipun Sukuna tidak menggunakan domain amplifikasi, namun Sukuna mengadaptasi Megumi menggunakan Ten Shadow. Oleh sebab itu, Sukuna tidak dapat menggunakan teknik terkutuknya karena telah menerapkan Ten Shadow pada domainnya. Kemudian Gojo mengatakan, jadi yang diambil alih adalah proses dari adaptasi dan bukan hasil dari adaptasi itu sendiri. Gojo kembali berkata, kau hanya menggunakan jiwa Megumi untuk beradaptasi dengan Unlimited Void. Jadi jika aku menggunakan domain expansion sekali lagi, kau tidak punya pilihan selain memanggil Mahoraga. Dan aku akan menghancurkannya dalam satu kali serangan. Kita pun diperlihatkan Gojo yang kembali bersiap mengaktifkan Unlimited Void untuk keenam kalinya. Dan dengan santainya Sukuna hanya tersenyum manis dan mengatakan bahwa Gojo sudah tidak dapat mengaktifkan domain expansion-nya lagi. Mendengar itu membuat Gojo sangat terkejut. Dan tiba-tiba saja untuk yang kedua kalinya, darah pun keluar dari hidung Gojo Satoru. Sontak Kusakabe dengan spontan bertanya, apa yang terjadi? Namun Yuta hanya berkata dalam hati, apakah firasat buruknya ternyata benar? Namun Gojo hanya menyeka darah yang keluar dari hidungnya. Kemudian Sukuna mengatakan bahwa Gojo terlalu memaksakan diri, di mana ia memulihkan teknik terkutuk bawaannya yang terbakar menggunakan teknik terkutuk pembalik. Sedangkan teknik terkutuk itu terukir di dalam otak, tepatnya di sekitar korteks prefrontal pada otak kanan. Dan kau menghancurkan bagian otak tersebut, lalu menyembuhkannya lagi dengan teknik terkutuk pembalik, agar bisa menyembuhkan teknik terkutuk yang terbakar. Yuta yang mendengar itu mengatakan bahwa itu sangat beresiko untuk dilakukan, walaupun hanya sekali saja. Sedangkan Gojo sudah melakukannya berkali-kali selama pertarungannya melawan Sukuna. Kusakabe lalu menjelaskan bahwa bagian otak yang terhubung dengan teknik terkutuk itu menyerupai black box dan tidak mudah untuk memperbaikinya, sekalipun kau mengetahui caranya. Choso juga berkata, wajar saja kalau dia hampir mati setelah melakukan sebanyak itu. Yuji kemudian melanjutkan bahwa Gojo telah menggunakan teknik terkutuk pembalik sebanyak 5 kali. Kemudian Soko juga berkata, kupikir Gojo sudah terbiasa menyembuhkan otaknya menggunakan teknik terkutuk pembalik. Tetapi ternyata dia masih mendapatkan efek samping dari teknik tersebut. Dan Sukuna menggunakan teknik terkutuk pembalik lebih sedikit dibandingkan Gojo. Itulah sebabnya Sukuna tidak mendapatkan efek samping seperti yang terjadi pada Gojo. Dan terlihat Gojo yang sudah berlutut lemas tak berdaya. Sedangkan Sukuna yang berdiri di hadapan Gojo mengatakan bahwa menyembuhkan otak itu berbeda dengan menyembuhkan daging dan tulang. Kau sudah mencapai batasmu kan? Sekalipun belum, kau akan tetap mati. Sungguh menyedihkan bahwa kau ternyata tidak bisa menandingiku. Gojo yang mendengar bacot no jutsu dari Sukuna hanya menatapnya dengan sangat tajam. Kemudian Sukuna yang mengambil alih roda Mahoraga mulai menggunakan Henshin dan mengatakan bahwa ia akan mengaktifkan Malevolent Shrine dengan menggunakan barrier, sehingga Gojo tidak akan bisa kabur dari dalam domain. Lalu Sukuna akan menyayat Gojo dan beradaptasi dengan Limitless milik Gojo. Karena roda Mahoraga telah diambil alih oleh Sukuna, jadi dia yang akan beradaptasi dari Unlimited Void. Setelah sebelumnya hal itu dilakukan oleh Megumi. Kemudian Sukuna memberikan kata-kata mutiara untuk Gojo Satoru. Ia berkata, sampai jumpa yang terkuat, seorang pria yang lahir ketika aku tidak ada. Dia hanyalah orang biasa. Domain expansion. Namun entah apa yang terjadi. Di saat Sukuna mengaktifkan Malevolent Shrine menggunakan barrier,
domain tersebut justru langsung hancur saat itu juga. Semua orang yang melihat dari layar seperti Yuji, Yuta, Kusakabe, Kashimo sangat terkejut dibuatnya. Dan di panel selanjutnya kita pun melihat mata dan hidung Sukuna yang mengeluarkan darah. Dan ternyata Sukuna yang ingin beradaptasi dengan Unlimited Void, namun hanya mampu menahan Unlimited Void kurang dari 10 detik saja. Ini seperti yang terjadi pada Gojo. Otak Sukuna telah hancur sampai titik di mana ia tidak bisa menggunakan Malevolent Strength lagi. Terlihat Sukuna yang juga hanya menyeka darah yang keluar dari matanya. Melihat itu membuat Gojo Satoru tertawa dengan sangat puas di hadapan Sukuna. Gojo mengatakan bahwa kau akhirnya terpengaruh juga. Gojo pun tersenyum sembari menunjuk gagak milik Mei. Murid-muridku sedang menonton loh, jadi aku harus terlihat keren. Semua saman seperti Yuji, Hakari, Inumaki, Kirara, Panda, Maki, dan Yuta pun tersenyum melihat Gojo Satoru mengatakan hal tersebut. Tanpa membuang waktu, Gojo langsung menarik Sukuna menggunakan Blue, lalu menghantamnya dengan tinju yang sangat keras, tepat di wajah Sukuna. Di momen itu juga Sukuna teringat kata-kata Yorosu. Aku harus lebih mengajarimu soal cinta, soal kekuatan mutlak, dan ketentraman yang dibawanya. Terlihat Gojo dan Sukuna memberikan senyuman yang menyebalkan. Tertulis pada panel akhir, tidak ada yang menahan diri. Pertarungan yang terkuat berlanjut ke ronde kedua. Dan kabar baiknya, minggu depan tidak libur. Jadi kita bisa menyaksikan pertarungan ronde kedua dari yang terkuat. Oke, mungkin segitu aja review Jujutsu Kaisen chapter 230. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.